Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sania Mutmainah. Sejarah kontemporer di Italia. Italia sering disebut dengan nama Sisilia. Nah, sejarah Islam di Sisilia masuk dan tumbuhnya Islam di Sisilia pada tahun 827 hingga 1032 Masehi. Sisilia adalah salah satu wilayah di Eropa yang berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Sisilia merupakan wilayah kepulauan terbesar di Laut Tengah yang dekat dengan Italia. Sejarah masuk dan tumbuhnya Islam di Sisilia bermula dari penaklukan yang dilakukan oleh dinasti Aglabia. Setelah melalui proses panjang selama hampir 1 abad, hal tersebut dirumuskan ke dalam uraian pembahasan terkait proses masuknya Islam di Sisilia serta pertumbuhan dan perkembangan Islam di Sisilia adalah penaklukan Sisilia oleh umat Islam hingga umat Islam tumbuh dan berkembang di Sisilia pada tahun 827 hingga 1032 Masehi. Masjid saat ini menjadi energi listrik selama 2 abad di wilayah Sisilia Selatan. Jika merujuk pada catatan seorang Pamellana, Muslim Ibnu Hawqal dalam kitabnya Al-Malikul Al-Malik, tidak mustahil jika Katedral Palermo ini adalah salah satu masjid dari rasa yang berdiri dari kota Palermo. Inilah salah satu zat yang masih tersisa dari era keemasannya. Islam pada abad 9 dan 10 Masehi di negeri Italia berkunjung ke kota Palermo. Di abad ke-9 mencatat ada sekitar 300 masjid berdiri di setiap sudut kota Palermo ini membuat dirinya karena dari pengalaman perjalanannya ke berbagai negeri Islam tidak pernah mendapati jumlah masjid terbanyak di kota Palermo ini. Bahkan di negeri-negeri Islam sekalipun ketika menjadi Muslim kota Palermo dibangun dengan dan dipercantik dengan para umat Islam penduduk yang beragama, ras dan agama mendapat kebebasan dan jaminan penuh. Jadi, penguasa Muslim hingga akhirnya kota Palermo menjadi kota metropolis yang modern dan toleran. Inilah yang dicatat sejarah sebagai salah satu kota paling toleran di dunia. Bahasa Arab menjadi bahasa yang digunakan oleh semua penduduk baik Muslim, Nasrani, Yahudi, atau penganut agama lain. Inilah yang nanti begitu dikagumi oleh penguasa kerajaan Normandia Kristen setelah menyerang dan menggulingkan kekuasaan Islam di Sisilia sejak memasuki pelataran Katedral Palermo. Sentuhan Islam di katedral ini begitu terasa sebuah kaligrafi Al-Quran tanpa kita salah satu dinding tiang katedral area dalam cukup ruang meski banyak ukiran dan relief Romawi, namun seni Islam masih cukup menonjol di katedral. Ada sebuah ruangan yang sepi pengunjung, ruangan Masjid Palermo yang tersisa. Negara Italia terletak di Eropa bagian selatan. Italia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dahulu di sinilah terdapat kerajaan Romawi, pemuja para dewa sampai Byzantium yang menganut Kristen. Negara Italia juga terletak di Eropa bagian selatan. Nah, kemajuan Islam di Italia berkembang dengan pesat ketika pulau itu dikendalikan oleh kekuasaan Islam. Penaklukan dan penduduk Bani Aghlab telah membentuk suatu peradaban yang penting bagi penyebaran Islam ke Eropa. Kristen bahkan Renaissance di Italia terjadi karena transmisi ilmu melalui pulau ini. Italia merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, sehingga Islamisasi sains dan kultur Islam mewarnai Sisilia dan sekitarnya. Banyak masjid dan perguruan tinggi didirikan, seperti di Palermo, yang setiap saat dipadati jamaah. Juga seperti universitas yang telah didirikan di kota tersebut, yang mana kebesarannya mampu menandingi Universitas Cordova dan Baghdad.
Kemakmuran yang dialami oleh Sisilia telah memperoleh julukan Great Land bersama Spanyol. Banyak deretan nama-nama yang masyhur dalam berbagai bidang disiplin keilmuan, seperti sang panglima penakluk Sisilia, Asad ibnu al-Furat, yang ahli dalam bidang fikih, bahasa, dan perang. Kemudian ada Jauhar al-Sikli yang ahli perang. Kemudian juga ada Muhammad ibnu Khurasan yang ahli bahasa, dan Muhammad ibnu al-Hasan ibnu Ali yang ahli dalam fikih, serta masih banyak sederetan nama-nama lainnya. Kemunduran dan kehancuran Islam di Italia, tanda-tanda datangnya kemunduran yang pada akhirnya membawa kehancuran kekuasaan Islam di Sisilia ini sebenarnya sudah ada semenjak pergantian kekuasaan dari Aglabiah ke Fatimiyah. Hal tersebut ditandai dengan ketidaksukaan orang-orang Sisilia terhadap gubernur yang dikirim oleh penguasa Fatimiyah ke Sisilia. Yang sedemikian itu tumbuh oleh adanya perebutan pengaruh yang dilancarkan oleh Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah, di samping adanya perbedaan aliran antara keduanya. Tokoh-tokoh pemimpin dan pengusaha hebat di Italia adalah Julius Caesar, kedua Benito Mussolini, dan ketiga Matteo Renzi. Pada saat tahun 1979, saat revolusi Iran, perang Iran sampai Irak, dua perang Teluk, perang Taliban Rusia di Afghanistan, perang NATO Taliban, dan perang saudara di Tanduk Afrika, Sudan, dan Algeria. Kehidupan keagamaan umat Islam Italia muncul secara terorganisasi. Biasanya mereka membuka pertemuan di rumah dan di masjid.